Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah. Yang saya hormati Habib Husain bin Muhdar bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Ini salah satu guru kita, Habib kita, berasal dari Jember ya Habib? Iya. Tetapi untuk saat ini kita semakin berkah ya. Kenapa? Yang seharusnya mengisi adalah Habib Husain, tetapi tadi langsung ditunjuk oleh Habib itu kalau bisa disuruh sama putranya Habib langsung, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Muhdor. Makasih Habib. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita semakin berkah karena kedatangan guru kita, Habib kita dari Jember. Serta tidak lupa juga salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang seperti saat ini. Untuk tema ini, temanya adalah silaturahmi dan ceramah online gitu. Nah, saya awali acara malam ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Habib tadi itu sebenarnya kan sudah disebarkan flyer. Jadi ada ketua NUMG Nulundalo Online Multimedia Group. Itu adalah media online anak muda NU yang ada di Gorontalo gitu. Dan kebetulan saya sebagai pimpinan Netizen TV itu sendiri itu. Dan teristimewa adalah Habib sendiri sebagai pengisi fasilitator malam ini. Ini acaranya santai Habib itu. Nah, jadi untuk malam ini kita santai saja bersama Habib ya. Alhamdulillah luar biasa. Kita makin berkah, sekali saya ulangi lagi, karena kedatangan Habib dari Jember, guru kita itu. Nah Habib, ini terkait dengan Indonesia saat ini itu. Kita harus mengatakan dengan jujur bahwa sebelum memasuki pilpres sampai dengan pilpres sampai dengan saat ini, Indonesia agak sedikit mengarahnya ke sana itu. Dalam artian semua orang bisa merasakan, bisa menilai seperti apa itu gambarannya itu. Apalagi terlebih-lebih setelah 2 bulan terakhir ini, bagaimana gambaran Indonesia seperti apa. Nah, jadi untuk malam ini Habib, setelah saya post ke beberapa media sosial kami, di fanpage kami, itu muncul pertanyaan, terutama berasal dari kalangan kaum muda atau milenial, tentang bagaimana Habib melihat kebangsaan Indonesia saat ini. Itu yang paling penting. Bisa silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi walaupun online seperti ini, cuma tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah masih bisa sharing, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia ini. Kedua, salawat serta salam kita selalu curahkan kepada kekasih kita dan kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya Islam wal iman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertanyaan tentang bagaimana masalah agama dan juga kebangsaan kita pada akhir-akhir ini, maka kita harus kembalikan semua kepada tracknya, kepada jalannya. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu jelas agama yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah rahmat, kasih sayang, cinta, kelemah lembutan, dan perangai yang sangat indah. Itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka sebagai orang yang mengaku kita mencintai dan mengikuti beliau, maka kita harus mengikuti pula napak tilas beliau. Contoh sederhana, ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nabi diperintah untuk mengajak umat manusia ke dalam agama Allah dengan cara yang bijak dan juga tutur kata yang lemah lembut. Karena Allah juga katakan, wa in kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min haulik. Jika seandainya engkau ini kasar wahai Muhammad dan engkau memiliki hati seperti batu, maka orang-orang akan menghindar darimu. Nah, cara Nabi Muhammad berdakwah dan cara Nabi Muhammad menyampaikan risalah ini penuh dengan cinta dan penuh dengan kelemah lembutan. Banyak sekali kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana baginda itu menunjukkan budi pekertinya yang sangat luhur. Seperti contoh ketika Nabi diganggu oleh orang Yahudi yang selalu meletakkan kotoran di depan rumah beliau. Beliau selalu diganggu. Sekali waktu ketika beliau keluar dari rumah beliau, beliau tidak mendapati itu kotoran. Lalu beliau bertanya kepada sahabatnya, mana orang Yahudi yang biasa meletakkan kotoran di depan rumahku? Sahabat bilang, dia sedang sakit ya Rasulullah. Maka ketika mendengar si Yahudi ini sakit, Rasulullah bergegas untuk menjenguk dan mendoakan orang Yahudi ini. Nah, karena begitu luar biasanya akhlak baginda, maka si Yahudi itu langsung ikrar untuk masuk Islam. Nah, NU di Indonesia ini juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda. NU di Indonesia ini menyatukan antara kultur dan syariah, dijadikan satu agar supaya tidak bertentangan, karena memang agama ini datang bukan untuk menentang budaya kaum manapun, karena Allah juga berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihim. Tidak kami utus seorang rasul itu kecuali dengan lisan kaumnya. Lisan ini bukan hanya berarti bahasa, tetapi bahasa, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Itu makna lisan di dalam beberapa kamus bahasa Arab. Jadi agama itu tidak pernah bertentangan dengan adat budaya. Budaya sendiri itu berakar dari kalimat budi. Budi itu artinya akal budi yang sehat. Budaya itu diambil dari pikiran leluhur kita, dan budaya itu tidak ada budaya yang jelek, itu tidak ada. Maka itu agama itu tidak pernah bertentangan dengan budaya lokal. NU dengan Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah dan tetua-tetua NU itu mengkombinasi antara syariat dan budaya, dan NU menjadi benteng terkuat bagi Indonesia. Jadi isu-isu untuk memecah belah agama ini dibentengi oleh NU. Seandainya tidak ada NU, mungkin Indonesia akan menjadi seperti negara-negara di Timur Tengah lainnya, seperti di Irak, seperti di Suriah, seperti di Libya dan lain sebagainya. Jadi bersyukurlah masih banyak NU di Indonesia ini, dan semoga NU selalu berjaya gitu. Terima kasih Ustadz. Sedikit kesimpulan dari Ustadz tadi bahwa NU menjadi pilar penting ya di Indonesia itu. Jadi salah satu fondasi terkuat di Indonesia adalah NU itu sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang di depan kita sudah ada guru kita. Saya sebut dengan hormat Al Habib Husein bin Muhdar bin Muhammad bin Ahmad Al Muhdor. Jadi untuk seluruh jamaah, untuk hari ini kita sangat istimewa ya. Sudah ada guru kita dari Jember, Habib kita dari Jember sudah ada di tempat kita. Sedikit informasi Habib bahwa sebenarnya untuk malam ini setelah saya post flyernya, banyak yang ingin kesini sebenarnya Habib. Cuma karena masih pandemi kami membatasi itu. Jadi hanya tim-tim inti saja dari Nulun Dalu yang kesini itu. Nah, jadi seluruh jamaah Nahdliyin Gorontalo bisa lihat Habib lewat langsung media kami. Ini Habib live shooting dari Netizen TV Gorontalo itu. Jadi Netizen TV Gorontalo itu adalah media anak muda NU yang ada di Gorontalo Habib.
Iya. Jadi kalau untuk YouTube kita baru mau masuk ke 500 subscriber kalau yang ke YouTube. Kalau fanpage kita punya dua. Ada netizen Gorontalo itu sekarang memasuki 10.000 pengikut, dan ada Kiai Live Streaming memasuki 15.000 pengikut Habib. Nah, jadi setelah saya post flyernya Habib, itu muncul dua pertanyaan Habib. Bagaimana Habib melihat kebangsaan dan keislaman Indonesia hari ini? Itu teman-teman harus tahu ya, Habib sudah sedikit capek untuk hari ini, jadi bisa mungkin 5 atau 10 menit ke depan ya Habib. Amin. Bismillah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa budiman yang baik, Nahdliyin dan Nahdliyat, alhamdulillah, seperti yang putra saya bilang, Indonesia ini sangat bersyukur mempunyai jam'iyah yang sangat kokoh, yang mengakar betul-betul, yaitu Nahdlatul Ulama. Sebab Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jangan diharap ada ekonomi yang baik tanpa keamanan. Dan Indonesia ini sekarang lagi dipersulit, lagi berkecimpung di mana-mana, memanaskan suasana. Cuma NU tok yang bisa mensejukkan suasana. Semua bergejolak, semua ribut. Sampai pemerintah itu sendiri kebingungan. Jadi adanya NU ini mensejukkan suasana di Indonesia. Karena tanpa keamanan tidak ada ekonomi. Allah yang berfirman, at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Keamanan dari rasa takut, setelah itu baru kita bisa kenyang. Ekonomi baik, pekerjaan baik, yang di sawah enak, yang di luar enak, yang dalam ekonomi di pertukuan enak. Kemarin di Jakarta ribut-ribut, Tanah Abang tutup, sedangkan itu pusat ekonomi Indonesia, bukan Jakarta saja. Nah, dengan banyak memberi masukan NU inilah yang terbaik. Bukan sekarang saja. Di tahun-tahun baru pemerintahan Saudi bangkit, itu sudah ada niat pemerintahan Saudi menggusur makam Rasulullah SAW. Nah, itu tidak ada yang berani protes, kecuali Kiai Hasyim Asy'ari dengan memerintahkan Kiai Wahab Hasbullah untuk berangkat ke sana. Dan semua ulama dari Iran, dari Turki, dari Mesir, dari Tunisia, dari Aljazair, semua diajak oleh beliau bagaimana bersatu untuk menghadapi jangan sampai terjadi penggusuran itu. Jadi NU sudah memikirkan bagaimana bersatunya umat Islam terutama. Dan alhamdulillah NU tidak bermusuhan, tidak bersenggolan dengan agama lain. Karena Gus Dur bilang kita 3 kali bersaudara. Ada saudara basyariyah, insaniyah, semua kita basyar, anak cucu Adam. Ini kita bersaudara. Ukhuwah wataniyah, satu bangsa, satu nusa, kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang terakhir ukhuwah diniyah. Jadi kalau kita lain agama sama orang lain, masih ada 2 kali kita bersaudara. Kenapa harus bertikai? Sedangkan kita satu bangsa. Dan NU berpedoman adalah NKRI harga mati. Dulu itu Bung Tomo, pejuang dari Surabaya, dia sowan ke Kiai Hasyim Asy'ari, tanya, mau diberi apa lambang kita? Setelah istikharah, beliau memberi petunjuk.
Ada di Surabaya itu hotel Mojopahit. Di atasnya itu berkibar benderanya Belanda, merah, putih, biru. Kayak Hasyim Asy'ari bilang, suwen sing biru, robek yang biru. Dirobek yang biru, maka terjadilah bendera kita merah putih. Birunya dirobek, merah putih ditetapkan, merah putih. Merah darah, putih perdamaian. Jadi kita berani, siapa yang ganggu kita sanggup mentumpahkan darah demi NKRI. Hubbul watan minal iman, itu dari NU. Sampai dikira hadis ya. Ya. Jadi merah darahku, putih tulangku, ku sanggup untuk kukorbankan demi negeriku. Jadi lambang merah putih itu ya dari NU. Pokok Indonesia lambang semuanya berkat NU. Sampai sekarang perjuangan itu sudah selesai. Kalau bukan NU yang menghalau keributan dari mana? Makanya diminta oleh Dr. Profesor Said Agil Siraj untuk kita berjuang di dalam IT, ya. IT. Harus berjuang di dalam IT. Karena IT dikuasai oleh mereka. Tidak perlu sebut nama lah. Mereka. Jadi kita harus berjuang di dalam IT. Karena hoax, fitan, dia orang menimbulkan fitnah. Yang barang tidak ada diadakan, yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan. Semua itu pertarungan digital ini, modern yang seperti begini. Nabi Musa di saat dikasih mukjizat oleh Allah, itu umat Nabi Musa sangat pandai di dalam ilmu sihir. Syarat Fir'aun itu canggih luar biasa. Maka dikasih mukjizat oleh Allah menandingi mereka, tapi lebih jauh dari mereka. Jadi mereka itu yarmi hibalahum yas'a, nipu mata. Jadi lemparkan talinya sepertinya ular, padahal bukan, tetap tali, tapi merubah mata orang melihatnya ular. Tapi Nabi Musa begitu lempar tongkatnya, dia berubah ular betul, dimakan seluruh yang ada ular itu. Maka pertama yang beriman tukang sihir Saharati Fir'aun. Itu mukjizat Nabi Musa. Yang kedua mukjizat Nabi Isa. Di zaman itu sangat canggih ilmu kedokteran. Di zaman Nabi Isa dikasih oleh Allah mukjizat yuhyil mauta wa yubri'ul akmah wal abras. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan belang. Sampai sekarang tidak ada dokter bisa menyembuhkan belang, penyakit belang. Bisa menyembuhkan orang yang bisu. Jadi tandingannya lebih top. Nah, Nabi Muhammad dikasih mukjizat abadi, yaitu Al-Quran. Karena waktu itu di Makkah orang yang jual bakso sudah pintar syair, pintar bahasa, sastranya dahsyat. Maka Nabi Muhammad dikasih tandingan yang tidak mampu mereka menandinginya. Sampai hari kiamat pun tidak mampu menandingi Al-Quran. Dan sebagian orang-orang mereka itu tidak bisa baca kitab kuning, kecuali orang NU. Yang bisa menafsirkan, membaca, itu orang NU. Tapi kita diadu domba. Tetap kita diadu domba. Ada orang-orang NU, kata orang Surabaya, ada orang-orang NU rasa Wahabi. Kenapa? Karena sudah menjauh
Dari khitbah yang ditaruh oleh orang NU, dia sudah menjauh. Dia berani berucap kotor, berani memfitnah, berani membawa hoax. Ini tidak ada di kultur NU, tidak ada. Diajari innama bu'itsu liutammima makarim al-akhlaq. Sebelum dijejeli ilmu sudah dijejeli akhlak. Karena orang NU gurunya yu'azzim, menghormati guru. Di Jawa Timur itu ayamnya guru untuk orang NU. Dari hormatnya kepada guru. Jadi itulah NU. Insya Allah di Gorontalo ini cepat berkembang. Mengakar NU. Bukan saja di kantor, tapi mengakar. Rakyat semua kita harus berdakwah. Orang NU harus meng-NU-kan orang-orang di bawah. Setelah mengislamkan, dijejeli NU supaya tidak goyah, tidak lari ke sana ke sini. Supaya tahu khitbah bagaimana perjuangan orang NU. Terima kasih Habib atas ilmu yang sangat luar biasa. Saya tadi semua poinnya sangat penting ya. Tetapi saya tertarik dengan poin terakhir. Orang NU di Gorontalo harus mengenukan NU yang ada di bawah sampai ke akar-akarnya, seperti itu Habib. Itu. Habib, jadi sambil dengan tadi itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk pertanyaannya. Tetapi di sini karena Habib juga sudah cukup capek ya, kita batasi 2 pertanyaan saja. Ya. Satu buat Habib, satu juga buat Habib. Nah, untuk Habib Hussein bin Muhdar ya. Ya. Habib, permisi ya. Ini dari Ikal Afro Habib. Pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Habib tentang orang yang saat ini tiba-tiba muncul sebagai ustadz ataupun ulama dan membenturkan agama dan negara. Tanggapan Habib seperti apa? Membenturkan agama dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yang heran, mu'allaf baru 2 tahun sudah jadi ulama dan ingin mengalahkan yang mondok 50 tahun. 2 tahun mu'allaf masih. Tidak tahu dia ngerti agamanya apa enggak. Agamanya dia sendiri ngerti enggak. Kok sudah loncat ke Islam, sudah mau menggurui orang Islam. Akan menggurui kita, itu yang repot. Sedangkan ulama NU itu belajar sekian tahun, bukan saja belajar ilmu akhlak, belajar tata keramah, belajar banyak, menahan emosi, sabar, itu semua didapatkan di pondok. Bukan cuma 2 tahun baca di buku terjemahan terus ngambil di YouTube sudah mau jadi alim. Dan itu sangat bahaya. Dia membaca Al-Quran seenaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah dzalikal fawzul azim. Ini dipelesetkan ke syadid. Syadid itu shin pakai 3 titik. Padahal ini sadid, sadida, yang jujur, yang betul. Syadid itu keras. Tidak. Islam tidak pernah keras. Islam lemah lembut. Bayangkan Tuhannya Arhamar Rahimin. Qur'annya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat Qur'annya. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Nabinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada kekerasan di dalam Islam. Semua rahmat, rahmat, rahmat. Dan kenapa harus membenturkan dengan pemerintahan yang sah? Karena kita ahli sunnah wal jamaah tidak pernah keluar kepada pemerintahan yang sah. Bugha,
yang keluar dari pemerintahan yang sah, menjadi khawarij seperti khawarij keluar ke Imam Ali, maka sekarang banyak berusaha membenturkan, berusaha keluar dari pemerintahan yang sah. Mudah-mudahan orang NU tidak termasuk bugha. Saya minta yang di kantor-kantor NU di sini di Gorontalo turun ke rakyat supaya mereka tahu apa NU itu. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa Habib jawabannya. Jadi tadi sedikit kesimpulan bahwa orang itu harus masuk ke kantor-kantor ya, dan harus memperkuat yang ada di bawah, seperti itu ya Habib. Nah, sekarang ke Habib Muhammad bin Hussein Al-Mudur. Habib, ini sekarang pertanyaan dari milenial Habib. Itu. Nah, menurut Habib saat ini kira-kira milenial harus seperti apa? Karena untuk saat ini milenial adalah pangsa pasar dari kelompok sebelah. Itu. Ini pertanyaan dari Rutney Neu. Silakan Habib. Jadi bagaimana untuk nasihat kepada kaum milenial? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, khususnya anak-anak muda ini, karena saya juga masih muda. Nah, untuk anak-anak muda ini kita harus banyak belajar lah. Jadi kita jangan menjadi seperti gembala yang mantuk-mantuk, kalau bahasa Jawa itu cuma mantuk-mantuk, atau mengikuti kemana arah angin berlalu. Kita harus mempunyai jati diri sendiri, harus banyak belajar, banyak membaca, dan sandingkan segala sesuatu itu dengan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan kita. Jadi jangan setiap kita lihat pidato ustadz di YouTube, yang sekarang ini di YouTube terbuka, semua orang bisa lihat. Nah, intinya agama kita tidak pernah mengajarkan kekerasan. Agama kita ini indah. Agama kita ini peace love, mencintai perdamaian. Begitu juga sebagaimana yang Allah katakan, udkhulu fis silmi kafah. Kita diminta untuk masuk ke dalam perdamaian secara absolut, secara utuh. Maka bagi kaum milenial, ayo kita menjadi sebagai pembawa misi perdamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan mau dikotak-kotakkan, jangan mau disulut emosinya, jangan mau diadu domba, karena memang kita bukan domba. Kita adalah manusia pilihan Allah yang Allah berikan kepada kita akal. Gunakan akal sehat kita, dan semoga NU dan Islam tetap berjaya di Indonesia. Terima kasih Habib. Sedikit ya kesimpulan dari saya bahwa milenial itu jangan mau diadu domba ya, karena milenial bukan domba. Itu Habib, karena ini sudah terakhir, ini permintaan dari semua jamaah yang ada di Gorontalo, khususnya warga Nahdien, minta agar Habib mendoakan jamaah Nahdien yang ada di Gorontalo. Buya enggak, kalau doa biar yang sepuh. Buya minta doa Dari jamaah Nahdien Gorontalo, Bu ya. Ini Habib sudah terakhir, tapi di sini banyak sekali permintaan doa dari seluruh jamaah agar Habib mendoakan jamaah Nahdien yang ada di wilayah Gorontalo. Amin. Bismillah Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. اللهم نستحفظك أدياننا وإيماننا وأهلنا وأولادنا وأهل جورونتالو، وخصوصا النهضيين الذي في جورونتالو، في كنفك وإياذك وركنك من كل شيطان مريد، ومن كل جبار عنيد، من كل ذي بغي، من كل ذي شر. Dari semua perpecahan, ya Allah, lindungilah mereka, kasihlah keinginan mereka, sahillahum at-tariq وقل لهم التعويق، واجعل سيدنا محمد خير صاحب ورفيق. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين متفقهين في الدين نهضيين ونهضيات. احفظهم يا ربي من كل سوء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الأسرار الفاتحة. الرحمن يرحم والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والنهضيين والنهضيات بأن الله يغفر لهم ويرحمهم وجميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء التسعة الذي أسسوا هذه النهضة. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة وانزل عليهم الروح والريحان والفسحة والأمان في جوارك يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين. وأن يعود علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتوحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي شيل الله لهم الفاتحة. Yang ketiga kali terakhir Fatihah supaya panjang umur, sehat, selamat, disirnakan Covid dari Gorontalo, dari Indonesia, dari umat Islam semuanya. Insyaallah yahfadhum min Covid wa min Corona khususan nahdin wal nahdiyat wal ummah Muhammadiyah insyaallah. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. Terima kasih Habib atas doanya kepada warga Nahdien Gorontalo. Baiklah seluruh pemirsa netizen TV dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita sangat luar biasa ya, sangat barokah. Kenapa? Yang seharusnya terjadwal hanya Habib Husein bin Muhdar bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, tetapi tadi ketambahan juga sama anaknya Habib langsung. Alhamdulillah, makasih Habib. Alhamdulillah, terima kasih kembali. Sama anaknya Habib yaitu Habib Muhammad bin Husein Al-Muhdar. Terima kasih Habib. Insya Allah pemirsa, nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jadi kesimpulan saya adalah sesuai dengan kata Habib dan anaknya Habib juga, bahwa pilihan utama Indonesia adalah NU itu sendiri, Ustadz. NU itu sendiri, itu NU adalah pilihan utama Indonesia. Kalau NU istilahnya rubuh, Indonesia juga akan rubuh, itu. Sedikit tadi tambahan dari Habib ya, terkait dengan bendera merah putih biru. Itu adalah bendera dari Belanda ya, merah putih dan biru. Teman-teman harus tahu, ini tausiah dari Kiai Akil Sirot, bahwa ternyata bendera biru yang warna biru itu dipotong oleh anggota Ansor Banser, itu namanya kalau tidak salah adalah Cak Anwar. Itu teman-teman harus tahu itu. Jadi bendera merah putih biru itu dipotong birunya. Yang potong siapa? Adalah anak-anak NU itu sendiri, Ansor dan Banser itu sendiri. Namanya itu kalau tidak salah adalah Cak Anwar itu. Jadi terima kasih semuanya. Maaf lagi untuk warga Nahdien Gorontalo bahwa Anda tidak bisa semua ke sini karena kita dibatasi oleh pandeminya, sehingga butuh jaga jarak itu. Jadi insya Allah teman-teman sahabat yang lain bisa saksikan kita lewat Netizen TV, itu fanpage. Sudah Covid. Insya Allah. Amin 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 amin. Di kantor NU. Amin 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 amin. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seluruh jemaah sudah dengar langsung ya. Ini dari Habib langsung bahwa insya Allah kalau sudah tidak ada lagi Covid di Gorontalo khususnya, Habib akan ke sini lagi memberikan tausiah dan penguatan kebangsaan itu sendiri. Terima kasih Habib, terima kasih kembali. Baiklah pemirsa, saya tutup acara kita malam ini silaturahmi dengan Habib dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.